Assalamualaikum teman-teman. Jadi, kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang multi-stage cluster sampling, di mana pokok bahasan yang kami bahas itu ada 4. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, pemilihan sampel. Yang ketiga, estimasi rata-rata, total, dan proporsi sampling. Dan yang terakhir adalah penentuan besarnya sampel. Oke, langsung aja disimak pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini dengan saya Muhammad Alimuddin akan menjelaskan tentang konsep dasar daripada metode multistage cluster sampling. Untuk diketahui terlebih dahulu oleh teman-teman bahwa multistage cluster sampling ini merupakan proses pengambilan sampel yang dilakukan melalui 2 tahap pengambilan sampel atau lebih. Selanjutnya, pada metode multistage cluster sampling ini terdapat perluasan dalam penarikan sampelnya, yaitu tidak langsung dilakukan penarikan sampel pada elemen, melainkan melalui klaster terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah dengan jumlah populasi yang begitu luas, maka akan dibagi menjadi beberapa elemen atau beberapa kelompok. Setelah itu akan dilakukan penarikan sampel. Selanjutnya, untuk riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak, hanya dapat dilakukan dengan multiple stage cluster sampling dengan membentuk sejumlah klaster yang rumit. Artinya di sini bahwa metode ini yaitu metode multi-stage cluster sampling ini tidak dapat digunakan pada sembarangan riset. Artinya harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya adalah kelebihan daripada multi-stage cluster sampling. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah efektif dan efisien dari segi tenaga, waktu, dan anggaran biaya. Yang kedua, dapat mencangkup populasi yang luas. Yang ketiga, meminimalisir variabel yang membingungkan. Dan yang keempat adalah bila prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan tepat, akurasi hasilnya memiliki persentase yang tinggi. Artinya, dengan begitu banyaknya populasi dan dengan pengambilan sampel yang tepat, maka metode multi-stage cluster sampling ini akan sangat bekerja dengan baik dan akan memiliki persentase yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan daripada multi-stage cluster sampling. Di sini juga terdapat 4 poin daripada kekurangan metode ini. Yang pertama adalah tidak seakurat sampel acak sederhana jika sampel berukuran sama. Yang kedua, lebih banyak pengujian, maka akan semakin sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, persentase human error dalam pelaksanaan cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel. Memang yang namanya human error ini tidak dapat dihindari, apalagi dengan begitu banyaknya populasi, maka human error akan berimpact. Dan yang terakhir adalah bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa metode multi-stage cluster sampling ini tidak dapat digunakan di sembarangan riset. Artinya harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya adalah penyampaian materi tentang pemilihan sampel yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Pembargi akan menjelaskan tentang pemilihan sampel pada metode multi-stage cluster sampling. Jadi bedanya dengan single bahwa multi-stage ini memiliki beberapa tahapan atau lebih dari satu tahapan. Jadi kalau kita misalkan mengambil suatu populasi, maka kita bisa membagi populasi tersebut menjadi beberapa fraksi melalui klaster. Nah, itu akan menjadi sebagai dasar untuk penarikan sampel pada tahap pertama atau kita sebut sebagai PSU atau Primer Sample Unit. Kemudian dari situ kita ambil sampelnya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yakni kita dari sampel fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama tadi, kita bagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Maka kita sebut sebagai tahap kedua atau SSU. Ini adalah secondary sample unit. Kemudian dari sana kita ambil sampelnya. Kemudian begitu seterusnya sampai beberapa tahap yang dibutuhkan sehingga mendapatkan sampel yang diinginkan oleh peneliti. Berikut bagan misalkan kalau kita memilih
sesuatu populasi, maka kita lakukan proses cluster sampling, maka kita dapatkan beberapa fraksi-fraksi. Kita sebut sebagai A, B, C, D, E. Nah, dari beberapa fraksi tersebut kita lakukan pemilihan secara acak, random, maka kita dapatkan misalkan D. Nah, dari proses tersebut kita sebut sebagai stage 1 atau tahap pertama. Kemudian dari sampel yang kita dapatkan pada tahap pertama tersebut, kemudian kita klasterkan lagi sehingga kita dapatkan beberapa fraksi kembali. Maka dari fraksi-fraksi tersebut kita pilih secara acak sebagaimana pada tahap pertama, maka kita dapatkan sampel yang lebih kecil lagi, yakni D1. Dan kalau kita misalkan lanjut ke tahap ketiga, maka dari D1 ini kita lakukan cluster sampling lagi, maka kita dapatkan fraksi-fraksi kembali. Kemudian kita ambil sampelnya dari tahap ketiga dan lanjut seterusnya pada tahap-tahap yang dibutuhkan hingga mendapatkan sampel yang diinginkan oleh peneliti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemilihan sampel pada metode ini. Selanjutnya, saya Anissa Rifdah dan Baik Zohrah akan menjelaskan tentang estimasi rata-rata, total, dan proporsi sampling. Estimasi karakteristik sampel. Yang pertama, akan dijelaskan rumus dalam mencari total dan rata-rata populasi. Dalam mencari total dan rata-rata populasi ini, ada beberapa data yang kita butuhkan. Yang pertama itu data populasi sampel pada tahap pertama atau PSU. Di sini kita sebut sebagai N. Yang kedua, sampel fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama, lalu dibagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil tahap kedua, atau SSU, pada setiap unit penarikan sampel yang ke I. Nah, ini kita sebut sebagai MI. Bila YIJ menyatakan nilai karakteristik Y pada unit SSU ke J dalam unit PSU ke I, maka nilai total dan rata-rata dapat kita nyatakan sebagai berikut. Yang pertama, mencari total nilai karakteristik Y pada setiap PSU ke I. Dapat digunakan rumus ini. Yang kedua, mencari rata-rata nilai karakter PSU ke I dengan rumus ini. Yang ketiga, total dan nilai karakteristik dalam populasi dengan rumus ini. Yang keempat, rata-rata nilai karakter per unit PSU dalam populasi dengan rumus ini. Dan yang terakhir, rata-rata nilai karakteristik per unit SSU dalam populasi dengan rumus ini. Nah, agar kita lebih memahami pengaplikasian rumus tersebut, kita akan menyelesaikan satu contoh soal. Suatu survei dirancang untuk menaksir rata-rata pengeluaran untuk keperluan rumah tangga masyarakat di suatu kota. Karena daftar rumah tangga di daerah tersebut tidak ada, maka dilakukanlah pengambilan sampel dengan cara klaster. Yang menjadi klaster itu adalah rukun warga atau RW di daerah tersebut. Nah, dari hasil sampel diperoleh data sebagai berikut. Nah, pada tabel di sebelah kanan ini, RW disebut sebagai PSU. Di tabel ini terdapat PSU sebanyak 20 PSU. Dan banyaknya rumah tangga disebut sebagai SSU. Nah, dari tabel didapat M1 sama dengan 55, M2 sama dengan 60, M3 sama dengan 63, dan seterusnya sampai M20 sebanyak 70. Sehingga rata-rata dari MI adalah 1303. Nah, jadi rata-rata pengeluaran sampel yang kita dapatkan dengan rumus yang kita gunakan di awal tadi didapatkan 40.169. Selanjutnya, dari soal tersebut juga dapat ditentukan variansi dari rata-rata sampel dengan beberapa data berikut yang dibutuhkan.
Misalkan rukun warga yang didapatkan sebanyak N-nya adalah 100, maka varian pengeluarannya adalah 0,123. Nah, dengan kepercayaan 95% ini, taksiran interval untuk pengeluaran tersebut didapatkan sebagai berikut. Jadi, taksiran yang paling baik dari rata-rata pengeluaran untuk keperluan rumah tangga masyarakat di kota tersebut yaitu 40,167 dan keliru taksiran harus kurang dari 0,702 dengan peluang mendekati 0,95. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zohrah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang estimasi rata-rata, total, dan proporsi sampling. Pada bagian ini dijelaskan tentang estimasi total dan varians estimasi total. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang total dan rata-rata populasi. Yang pertama itu kita mencari rata-rata nilai karakteristik per unit sampel dari klaster I, di mana rumusnya yaitu Y bar sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai M YIJ per M, di mana Y bar ini merupakan nilai rata-rata karakteristik per unit sampel dari klaster ke I. Sedangkan YIJ ini merupakan nilai karakteristik dari unit ke J dari klaster ke I. Dan M ini merupakan bagian unit sampel terpilih pada setiap klaster atau konstan pada setiap klaster. Yang kedua itu kita mencari rata-rata nilai karakteristik per unit sampel pada masing-masing klaster, di mana rumusnya itu sama dengan Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, J sama dengan 1 sampai M, YIJ per NM, di mana Y itu sama dengan nilai rata-rata karakteristik unit sampel pada masing-masing klaster. YIJ ini kan sebelumnya merupakan nilai karakteristik dari unit ke J dari klaster ke I. Dan N ini menunjukkan banyaknya klaster terpilih. Sehingga untuk mencari dari rumus rata-rata nilai karakteristik unit sampel pada masing-masing klaster, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N YI bar per N. Yang ketiga itu varians dari nilai karakteristik unit sampel antar klaster, di mana rumusnya itu sama dengan SB kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI bar min Y kuadrat per N min 1, di mana SB kuadrat ini merupakan varians dari nilai karakteristik unit sampel antar klaster. Dan N ini kan sebelumnya sudah dijelaskan merupakan banyaknya klaster terpilih. YI bar merupakan nilai rata-rata karakteristik per unit sampel dari klaster ke I. Dan selanjutnya yaitu tentang varians dari estimasi rata-rata nilai karakteristik sampel, di mana rumusnya ini merupakan P Y sama dengan N min N per N, sigma I sama dengan 1 YI bar min Y per N min 1 per N, sehingga didapatkan rumus yang sederhananya itu yaitu N min N per N SB kuadrat per N, di mana PY itu merupakan varians dari estimasi rata-rata nilai karakteristik sampel, dan N itu merupakan banyaknya klaster terpilih. Selanjutnya tentang standar error dari estimasi rata-rata nilai karakteristik sampel, yaitu rumusnya SE Y sama dengan akar P kali Y, di mana SE Y itu merupakan perkiraan kesalahan yang disebabkan oleh metode sampling standar error. Yang selanjutnya tentang relatif standar error dari estimasi rata-rata nilai karakteristik sampel, di mana rumusnya itu
seperti yang di sini, yaitu RSY sama dengan SY per Y, di mana RSY itu merupakan relative standard error, merupakan rasio standar error Y terhadap nilai rata-rata karakteristik unit sampel pada masing-masing klaster. Yang selanjutnya itu rata-rata varians per karakteristik sampel. Rumusnya yaitu Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai M, YIJ per NM. Didapatkan rumus sederhananya itu I sama dengan 1 per N, YI bar per N. Baik, selanjutnya saya Ena Setiawana akan menyampaikan bagaimana cara menentukan besarnya sampel. Cara menentukan besarnya sampel itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menentukan ukuran sampel untuk menaksir rata-rata dan total populasi. Yang kedua, menentukan ukuran sampel apabila tujuan penelitiannya adalah menaksir total populasi menggunakan MY bar dengan batasan kekeliruan dan dari taksiran delta. Yang ketiga yaitu menentukan ukuran sampel untuk menaksir proporsi. Baiklah, yang pertama yaitu menentukan ukuran sampel untuk menaksir rata-rata dan total populasi. Yang pertama kita lakukan yakni taksiran varians dari Y bar, yakni N besar min N kecil per N besar dikali N kecil dikali M bar kuadrat dikali S kuadrat K, di mana N besar itu merupakan jumlah klaster populasi, N kecil itu jumlah klaster sampel, dan M besar itu jumlah elemen dari klaster. Sedangkan S kuadrat K itu merupakan varians rata-rata dari nilai karakteristik dalam klaster ke K, di mana varians rata-rata dari nilai karakteristik dalam klaster ke K itu adalah sigma dari I ke N, YI min Y bar MI kuadrat per N min 1. Kemudian varian yang sebenarnya dari Y bar yaitu N besar min N kecil per N besar kali N kecil dikali M besar kuadrat dikali tau kuadrat K, di mana tau kuadrat K merupakan varians populasi yang ditaksir dengan S kuadrat K. Karena tidak diketahui tau kuadrat K atau rata-rata dari klaster M bar, pemilihan ukuran sampel yaitu banyaknya klaster yang perlu untuk memperoleh informasi khusus mengenai parameter populasi menjadi sulit. Kesulitan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode yang sama dengan menggunakan pada taksiran rasio, yaitu digunakan sebuah taksiran dari tau kuadrat K dan M bar yang diperoleh dari survei pendahuluan atau dipilih sampel yang berukuran N. Atau dipilih sampel dan berukuran NX aksen elemen yang telah diambil dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, seperti halnya pada semua permasalahan mengenai penentuan ukuran sampel, pada standar deviasi penaksir dikalikan dengan 2 untuk memperoleh batas-batas kekeliruan dari taksiran delta. Batasan ini menunjukkan nilai kekeliruan maksimum yang dirasa memiliki toleransi yang sesuai, yaitu delta sama dengan 2 dikali akar varians Y bar. Selanjutnya, pendekatan ukuran sampel dengan tujuan untuk menaksir mu dengan batas kekeliruan taksiran delta, yakni N kecil sama dengan N besar tau kuadrat K per N besar D besar ditambah tau kuadrat K, di mana tau kuadrat K ditaksir dengan S kuadrat K dan D sama dengan delta kuadrat M bar kuadrat per 4. Apabila kita mengambil nilai pengali dari simpangan baku taksirannya adalah Z alpha per 2 yang merupakan pendekatan dari distribusi normal baku dengan melibatkan resiko kekeliruan sebesar alpha, maka diperoleh delta sama dengan Z alpha per 2 dikali akar varians Y bar, sehingga didapat nilai D menjadi delta kuadrat M bar kuadrat per Z alpha per 2 kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh pertama, yaitu suatu survei dirancang untuk menaksir rata-rata pengeluaran untuk keperluan rumah tangga masyarakat di suatu kota. Karena daftar rumah tangga di daerah tersebut tidak ada, maka dilakukanlah pengambilan sampel dengan cara klaster, yang menjadi klaster adalah rukun warga di daerah tersebut. Dari hasil sampel diperoleh data sebagai berikut. Nah, pada data dapat dilihat ada 20 RW, yakni menjadi 20 klaster. Nah, misalkan data pada
Tabel di atas merupakan sampel pendahuluan dari pengeluaran untuk keperluan rumah tangga masyarakat di suatu kota. Berapa besar sampel yang harus diambil untuk keperluan survei yang akan datang yang bertujuan untuk menaksir rata-rata pengeluaran MIU dengan batasan kekeliruan dari taksirannya adalah Rp25.000. Jadi penyelesaiannya itu pertama kita menghitung varian rata-rata taksiran yakni 13.057,14 dan didapat nilai M bar senilai 65,15. Selanjutnya dihitung nilai D yakni 663.206,64. Maka ukuran sampel yang sebaiknya diambil dapat dihitung dengan rumus N kecil yakni N besar dikali T kuadrat K per N kali D plus N T kuadrat didapatkan 34,3676 dibulatkan menjadi 35. Jadi ada 35 klaster sebaiknya diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Saya Windia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan besarnya sampel yang telah disampaikan oleh Ena untuk materi yang kedua, yaitu menentukan ukuran sampel apabila tujuan penelitiannya adalah menaksir total populasi torsi menggunakan NY bar dengan batas kekeliruan dari taksiran delta. Persamaan ukuran sampel yang harus diambil sebagai berikut, yaitu N kecil sama dengan N besar sigma K kuadrat per ND plus sigma K kuadrat, di mana sigma K kuadrat ini ditafsirkan dengan SK kuadrat, dan nilai D yaitu delta kuadrat per 4N kuadrat. Nah, apabila kita mengambil nilai pengali dari simpangan baku taksirannya, yaitu Z alpha per 2, yang merupakan pendekatan dari distribusi norma baku dengan melibatkan resiko kekeliruan sebesar alpha, maka nilai D bisa berubah menjadi delta kuadrat per Z alpha per 2N dikuadratkan. Contoh soal. Dengan menggunakan data pada tabel di contoh 1, kita anggap data yang diperoleh ini merupakan data survei pendahuluan. Nah, kita ingin mencari berapa sih banyak sampel yang harus diambil untuk menaksir total pengeluaran masyarakat untuk keperluan rumah tangga torsi dengan batas kekeliruan deltanya yaitu Rp3.000, dimisalkan bahwa terdapat 2.000 penduduk di kota tersebut. Nah, dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yang untuk menaksirkan sigma K kuadrat, yaitu dengan menggunakan SK kuadrat, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa rumus dari SK kuadrat itu adalah sigma YI min Y bar NI kuadrat per N min 1. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana dapat ini, kita jelasin pelan-pelan. Nah, ini merupakan tabel pada contoh 1 untuk NI dan YI-nya. Nah, ini adalah data setelah saya hitung untuk YI kuadrat, NI kuadrat, dan YI dikalikan dengan NI. Diperoleh sigmanya yaitu untuk NI 1303, untuk YI 52340, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung Y bar dan sigma YI min Y bar NI kuadrat. Baik, untuk Y bar itu sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa Y bar itu sama dengan sigma YI dibagi dengan sigma NI, di mana nilai dari sigma YI pada tabel contoh 1 itu 5, 2, 3, 40 dibagi dengan sigma NI-nya 1303. Itu diperoleh nilai yaitu 40,169 atau kita bulatkan menjadi 40,17. Kemudian untuk penjabaran sigma YI minus Y bar NI kuadrat, ini seperti pengkuadratan pangkat 2 biasa. YI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat minus 2Y bar sigma YI MI tambah dengan Y bar kuadrat sigma MI kuadrat. Tinggal dimasukkan nilai sesuai pada tabel itu, bahwa sigma YI kuadrat itu nilainya 1388736 terus dikurangi 2 dikalikan Y barnya 40,17 dikalikan dengan sigma YI MI. Sigma YI MI nya itu 3456
230 ditambah dengan Y bar kuadrat, Y barnya 40,17 kuadrat dikalikan dengan sigma MI kuadrat. Sigma MI kuadratnya itu 86171. Nah, setelah ini dikalikan kemudian dioperasikan didapat nilai yaitu 2480668. Kemudian nilai dari sigma YI min Y bar MI kuadrat ini kita masukkan untuk mencari nilai SK kuadratnya yang tadi, terus kemudian dibagi dengan N-1, jumlah datanya dikurangi 1. Setelah kita mendapatkan nilai dari sigma YI min Y bar MI kuadrat, kemudian kita masukkan ke persamaan SK kuadrat, sehingga diperoleh nilai SK kuadrat yaitu nilai dari sigma YI min Y bar MI kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. N-nya adalah jumlah data pada tabel itu, yaitu 20 dikurangi 1. Sehingga diperoleh SK kuadratnya yaitu 13.057,14. Nah, kemudian kita hitung nilai D-nya, di mana rumus dari D yaitu delta kuadrat dibagi dengan 4N kuadrat. Nah, batas kekeliruan atau delta itu adalah 3000. Kita masukkan ke rumusnya 3000, terus dikuadratkan dibagi dengan 4N kuadrat. N di sini adalah jumlah klaster untuk populasinya yaitu 100. Kita masukkan, kemudian kita hitung dan didapat nilai D yaitu 225. Sehingga untuk mencari nilai N tinggal kita masukkan nilai dari N terus sigma K kuadrat dibagi ND plus sigma K kuadrat. Tinggal dimasukkan nilainya, kemudian setelah dioperasikan didapat nilai yaitu 36,72 atau kita bulatkan menjadi 37. Jadi klaster yang sebaiknya kita ambil untuk dijadikan sebagai sampel yaitu sebanyak 37 klaster. Baik, yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel untuk menaksirkan proporsi. Tafsiran dari proporsi populasi atau kita simbolkan dengan P dengan batas delta, unit dari kekeliruan taksiran dinyatakan dengan delta sama dengan 2 akar PP. Persamaan di atas ini dapat menjadi solusi untuk menentukan besarnya sampel yang harus diambil. N dan prosedur solusinya serupa dengan persamaan sebelumnya yaitu N sama dengan N besar sigma K kuadrat per ND plus sigma K kuadrat, di mana sigma K kuadratnya juga ditafsirkan dengan SK kuadrat. Tetapi di sini SK-nya kita ubah simbolnya untuk SK kuadrat yaitu sigma AI min TMI kuadrat dibagi N min 1. Sebenarnya sama aja rumusnya, cuma beda simbol saja. Dan untuk nilai D-nya yaitu delta kuadrat M bar kuadrat dibagi dengan 4. Nah, apabila kita mengambil nilai pengalih dari simpangan baku taksirannya yaitu Z alpha per 2 yang merupakan pendekatan dari distribusi normal baku dengan melibatkan resiko kekeliruan sebesar alpha, maka nilai D-nya juga berubah menjadi delta kuadrat M bar kuadrat dibagi dengan Z alpha per 2 dikuadratkan. Contoh 3. Misalnya, kita memerlukan suatu penelitian baru yang bertujuan untuk menaksir proporsi penduduk yang menyewa rumah. Berapa sih banyak sampel yang harus diambil untuk memberikan taksiran tersebut dengan batas 0,03 dari kekeliruan taksiran. Jadi, taksiran terbaik dari sigma K kuadrat itu yang dihitung dengan menggunakan tabel yang di samping. Tabel yang sebelumnya ini diperoleh nilai SK kuadrat. Ini perhitungannya sama dengan yang sebelumnya yaitu sigma AI min PMI kuadrat per N min 1. Nah, diperoleh nilai SK kuadratnya yaitu 37,946. Nah, karena M-nya tidak diketahui, kita tidak tahu M-nya berapa, terus kita dapat taksirkan M barnya itu dengan N kecil bar. Nah, rumusnya sigma MI per M. Sigma MI itu 1303 dibagi dengan 20, N-nya 20. Diperoleh nilai M kecil barnya itu 65,15. Selanjutnya, alfanya kita ambil 5%. Diperoleh nilai
Z alpha per 2 itu adalah 1,96. Ini dari tabel Z ya. Maka diperoleh nilai D tinggal kita masukkan yang sudah kita cari tadi ke dalam rumus D. Delta kuadrat M kecil bar kuadrat per Z alpha per 2 dikuadratkan. Tinggal dimasukkan deltanya 0,03, terus M barnya 65,15, dan Z-nya Z alpha per 2-nya adalah 1,96, sehingga diperoleh nilai yaitu 0,994. Sehingga untuk memperoleh ukuran sampel, kita tinggal masukkan nilai dari D-nya dan pendekatan dari taksiran dari sigma K kuadratnya ke dalam rumus N, sehingga diperoleh nilai dari N-nya yaitu 27,62 atau kita bulatkan menjadi 28. Nah, dengan demikian, klaster yang harus diambil adalah sebanyak 28. Kita perhatikan bahwa nilai 28 ini menunjukkan banyaknya sampel minimal yang harus diambil. Oleh karena itu, pengambilan sampel klaster yang lebih dari nilai tersebut tidak menjadi masalah selama tidak ada faktor lain yang menjadi pertimbangan ukuran sampel, seperti masalah biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada latihan soal, bisa kalian coba-coba. Baiklah, demikian penyampaian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat belajar.